Terima kasih Bapak Ibu karena waktunya sudah habis. Ini tadi kami sudah cek yang mengerjakan pretest. Hari ini kan harusnya ada 26 peserta ya, tapi ini yang masuk baru sekitar 15. Jadi kami tetap menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bisa segera mengerjakan pretest pada link yang sudah diberikan. Ada di Zoom, ada di chat Zoom, maupun juga ada di WhatsApp. Silahkan mengerjakan pretest untuk Bapak Ibu yang belum dan Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, kami mengucapkan terima kasih. Baik, kita akan langsung memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Tanoto Foundation, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Dr. Guardian Yogi Sanjaya MH Info selaku Ketua Peneliti UGM, dan yang terhormat Ibu Dr. Titi Helmiati DCN MKes selaku Wakil Ketua Tim Peneliti UGM. Dan yang kami hormati rekan-rekan peneliti dari PKMK, FKKMK UGM. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara workshop penguatan kapasitas enumerator dan koordinator lapangan untuk studi optimalisasi ekosistem satu sehat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Gadjah Mada dengan Kementerian Kesehatan dan Tanoto Foundation. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom selama 2 hari, ya ini untuk sesi yang pertama ada 26 peserta di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Februari, dan sisanya 26 peserta lagi kurang lebih ada di hari Jumat tanggal 14 Februari 2025. Puji syukur kita dapat berjumpa di kondisi yang sehat walafiat. Dan kita akan, dan izinkan saya untuk menjelaskan bahwa hari ini kita akan memiliki beberapa sesi. Sesi yang pertama akan ada sesi penjelasan pedoman survei. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sudah mencoba gitu ya, mencoba bagaimana kemarin sudah ada yang memperagakan bagaimana cara mensurvei. Nah, hari ini akan dijelaskan pedoman melakukan survei dan juga akan ada penjelasan instrumen survei, diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi, dan akan ada sesi penutup. Langsung saja untuk di sesi yang pertama akan ada penjelasan pedoman survei yang akan disampaikan oleh perwakilan tim peneliti oleh Kakak Tri Muhartini MPA. Dan selama penjelasan berlangsung, Bapak Ibu kakak-kakak sekalian dapat membuat catatan kecil, notes seperti itu ya, supaya bisa ditanyakan di akhir sesi atau di sesi diskusi tanya jawab nanti. Baik, langsung saja kepada Kak Tri, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Esther atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini akan menjelaskan pedoman yang sudah kami susun, dan harapannya nanti Bapak Ibu dapat menggunakan pedoman ini. Tapi jika memang nanti ada hal-hal yang masih kurang detail dari pedoman yang sudah kami susun, kami persilahkan jika memang ada masukan dari Bapak Ibu koordinator lapangan ataupun saya share screen. Ya, ini mungkin saya langsung saja ya di dokumennya, tidak perlu di PowerPoint. Di sini kami sudah menyusun buku saku yang dimana juga sebagai pedoman untuk pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif, dan ini khususnya akan dipakai sementara untuk ditujukan untuk koordinator lapangan maupun enumerator. Nah, pertama di sini di buku saku ini kami akan menjelaskan proses pengumpulan data. Kemarin mungkin sudah sempat pernah dijelaskan oleh Mbak Ika terkait dengan proses pengumpulan data yang bila mana secara normal kita sudah mendapatkan data puskesmas dari Kementerian Kesehatan. Nah, namun di pedoman terbaru ini kami mencoba mengembangkan ini plan B, ibaratnya ya Bapak Ibu, jika memang nantinya hingga pada hari Minggu depan kita belum dapat informasi terkait dengan puskesmas yang menggunakan ASIK ini, maka kita perlu plan B di mana Bapak Ibu koordinator lapangan perlu melakukan ataupun membantu kami untuk observasi di lapangan terkait dengan puskesmas yang menggunakan ASIK.
Bila memang nantinya sudah ditemukan gitu ya puskesmas-puskesmas yang menggunakan ASIK bayi balita secara khusus ataupun ASIK pada menu lainnya, ini Bapak Ibu kemudian dapat koordinasikan ke PKMK untuk menginformasikan puskesmas-puskesmas yang berpotensi bisa kita jadikan sampel dalam survei ini. Dan kemudian nantinya PKMK akan mengeluarkan surat izin ataupun pemberitahuan untuk pelaksanaan survei. Dan kemudian nantinya PKMK akan menyerahkan ke koordinator lapangan surat tersebut sehingga bisa diinformasikan ke Enum untuk pelaksanaan survei. Dan ini nantinya setelah itu prosesnya kurang lebih akan sama Bapak Ibu seperti yang pada plan A sebelumnya. Ini tetap prosesnya akan proses enumerator melakukan pengumpulan data dengan survei. Jika targetnya berkenan itu harus melakukan apa dan tidak berkenan itu harus koordinasi ke Korlap lagi begitu. Tetapi hal yang berbeda di sini adalah kami membutuhkan peranan dari Bapak Ibu koordinator lapangan untuk mengobservasi daftar puskesmas yang sudah kami buat ataupun puskesmas yang mudah diakses di Kabupaten Bapak Ibu itu yang sudah menggunakan ASIK khususnya bayi balita ataupun menu lainnya jika memang bayi balita masih terbatas yang menggunakan. Dan kemudian itu tadi untuk yang survei prosesnya. Di sini ada proses untuk kualitatif. Kalau kualitatif di sini memang penanggung jawab utamanya saat pengumpulan data adalah peneliti dari PKMK UGM, tetapi kami membutuhkan bantuan koordinator lapangan untuk membantu penyediaan tempat dan konsumsi selama FGD jika memang prosesnya adalah FGD. Dan kemudian kemudian koordinator menyampaikan gitu ya ketersediaan tempatnya ke riset asisten kami melalui Mbak Masita ataupun ke peneliti yang akan turun lapang ke daerah tersebut sehingga nantinya PKMK bisa menyusunkan surat ataupun Kementerian Kesehatan bisa menyediakan surat undangan FGD. Dan setelah itu nantinya surat itu akan diserahkan ke Korlap dan disebarluaskan ke puskesmas dan kader kesehatan. Karena memang FGD ini nantinya akan dilakukan untuk tenaga kesehatan di puskesmas dan kader kesehatan. Dan kemudian untuk yang wawancara, di sini wawancara kita berfokus dengan Dinas Kesehatan, jadi fokusnya memang untuk penyusunan surat itu akan dilakukan oleh Kemenkes ataupun PKMK, dan nanti Korlap membantu untuk proses penyerahan suratnya ke Dinas Kesehatan dan implementasi wawancara dilakukan oleh peneliti. Dan di buku panduan ini ada tugas koordinator lapangan dan enumerator. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail. Minggu lalu sudah sempat pernah dijelaskan, cuma kami informasikan nanti sebagai pengingat Bapak Ibu, ini bisa dicek di buku panduan yang sudah kami sediakan. Dan untuk lokasi pengumpulan data, kami juga sudah di dalam buku panduan ini kami menyediakan lokasi beserta jumlahnya. Khususnya di sini adalah kalau ini mungkin lebih tepat ke jumlah yang akan disurvei ya, responden survei. Dan memang kalau kader sama puskesmas ini sebenarnya kurang lebih jumlahnya sama di FGD nanti. Tetapi yang tadi saya sampaikan, nama-nama puskesmas yang kami list dalam buku pedoman ini sangat tentatif gitu. Sementara ini adalah usulan ataupun hasil dari pemilihan puskesmas berdasarkan data dari dashboard Satu Sehat. Sehingga dari list yang ada ini kami butuh bantuan Bapak Ibu koordinator lapangan untuk mengobservasi lagi apakah puskesmas yang kami tuliskan ini, yang kami list ini sudah menggunakan ASIK bayi balita ataupun ASIK menu lainnya. Oke, nah tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu untuk terkait dengan perlu adanya bantuan dari koordinator lapangan ataupun dibantu juga bersama Enum untuk melakukan observasi puskesmas gitu. Nah, ini kami sudah menetapkan kriteria terkait dengan responden dari puskesmas ataupun responden dari kader kesehatan. Nah, responden dari puskesmas ini memang nantinya ditujukan kepada satu orang ya, kepada satu orang tetapi mewakili puskesmas. Dan itu ada kriterianya, ada 3. Yang pertama, harapannya tenaga kesehatan itu yang menggunakan ASIK bayi balita
Tetapi jika memang ditemukan bahwa puskesmas tersebut belum ada tenaga kesehatan yang menggunakan ASIK bayi balita, ataupun jika poin 1 ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu perlu mencari tenaga kesehatan yang menggunakan menu klaster layanan ASIK lainnya gitu. Jadi kan di ASIK ada imunisasi, penyakit tidak menular, ibu hamil, usia sekolah dan remaja seperti itu ya. Nah itu boleh dicari informasi. Mungkin kalau dia nggak pakai bayi balita, misalkan puskesmasnya ternyata cuma pakai menu ASIK yang imunisasi begitu. Nah itu bisa menjadi salah satu pilihan. Dan kemudian pastikan juga bahwa ini adalah kriteria wajib yang nomor 3, orang tersebut juga mengetahui sistem informasi pencatatan dan pelaporan antropometri bayi balita atau data gizi lainnya yang digunakan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan. Misalkan ada responden dia tidak menggunakan ASIK bayi balita tetapi dia menggunakan ASIK imunisasi. Nah, pastikan orang yang menggunakan ASIK imunisasi ini juga mengetahui misalnya platform terkait dengan EPPGBM atau platform terkait dengan e-cohort gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu yang poin 3 ini adalah poin wajib dari kriteria tersebut. Dan kemudian yang kader kesehatan ini kurang lebih sama, tetapi pastinya kita perlu yang prioritasnya kita perlu mencari kader kesehatan yang sudah menggunakan ASIK bayi balita. Tapi kalau misalkan poin 1 ini tidak terpenuhi, maka kita butuh kader kesehatan yang menggunakan menu lainnya dari ASIK gitu ya. Dan kalaupun misalkan poin 2 ini tidak tersedia karena memang misalnya kader kesehatannya tidak menggunakan aplikasi apapun gitu. Maksud saya tidak menggunakan aplikasi ASIK sama sekali, belum menggunakan aplikasi ASIK, maka perlu cari kader kesehatan ini yang membantu tenaga kesehatan atau misalnya membantu bidan dalam proses pengukuran dan pencatatan antropometri bayi balita ataupun data gizi gitu Bapak Ibu. Mungkin itu untuk yang kriteria responden survei. Lalu kriteria informan wawancara dan FGD, ini ada kriteria sesuai dengan targetnya, ada dinas kesehatan, puskesmas, dan kader kesehatan. Kalau puskesmas dan kader kesehatan itu akan kurang lebih akan sama seperti kriteria yang ada di survei. Tapi memang wajibnya partisipan di dalam FGD ini adalah partisipan yang kemarin terlibat di dalam survei ASIK tersebut gitu ya, survei yang melalui Kobotubok itu dilibatkan lagi di dalam FGD. Nah, sementara yang dinas kesehatan ini ada 3 kriteria. Yang pertama, tenaga kesehatan atau staf atau pejabat di dinas kesehatan yang menggunakan ASIK bayi balita. Ini adalah kriteria prioritas. Tetapi kalaupun misalkan memang kriteria nomor 1 ini tidak ditemukan, mungkin Bapak Ibu perlu mencari juga tenaga kesehatan atau staf yang di dinas kesehatan itu merupakan PJ dari program gizi atau KIA. Dan yang terakhir kriterianya ini adalah kriteria wajib sama seperti yang puskesmas. Pastikan bahwa nantinya informan tersebut mengetahui sistem informasi pencatatan dan pelaporan antropometri bayi balita ataupun data gizi. Dan di pedoman ini kami juga sudah membantu untuk Bapak Ibu memiliki skrip gitu ya atau tips cara gimana sih menggunakan ataupun berkomunikasi saat melakukan survei. Jadi mulai dari tahapan perkenalan diri, harapannya template ini bisa Bapak Ibu gunakan ataupun mau dikembangkan sendiri tidak apa-apa, tetapi pastikan bagian-bagian terpenting dalam skrip ini Bapak Ibu dapat sebutkan. Misalkan khususnya terkait dengan judul, lalu terkait dengan asal lembaga yang melaksanakan penelitian, lalu lembaga yang mendukung dari proses penelitian ini wajib untuk Bapak Ibu sebutkan saat proses pengumpulan data ataupun saat proses survei. Dan selain itu di tahapan kedua nantinya adalah penjelasan tujuan survei. Sebelum memulai kami berharap Bapak Ibu dapat sedikit menjelaskan tujuan survei ini, kenapa harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan dengan survei ini gitu ya. Ini sudah ada kalimatnya sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan atau Bapak Ibu ingin mengembangkannya juga berdasarkan dari proposal yang kami miliki. Dan kemudian sebelum memulai kami juga harapkan Bapak Ibu dapat
membuat ataupun menyampaikan ketersediaan ataupun persetujuan dari responden, yang dimana ini nanti ditujukan ataupun mengantar responden untuk dapat mengisikan inform consent yang sudah kami sediakan, gitu ya. Dan pastinya kalau secara etik, maka Bapak Ibu perlu sampaikan bagaimana kita menjaga kerahasiaannya, lalu juga hak apa yang akan didapatkan responden saat pengumpulan data, itu perlu disampaikan sebelum memulai survei. Nah, kemudian saat proses survei, di sini kami juga ada beberapa panduan yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, mungkin cara menyampaikan pertanyaan, lalu cara menyampaikan pilihan jawabannya. Nah, itu bisa dilihat dari contoh-contoh yang sudah kami tuliskan di dalam dokumen pedoman ini. Nanti kita juga akan ada praktik langsung dari peneliti. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ataupun mengadaptasi praktek yang sudah kami gunakan. Kami yakin Bapak Ibu di sini enumerator sudah punya pengalaman gitu ya, menjadi pengumpul data kalau kami lihat dari beberapa latar belakangnya, tapi memang dalam proses pengumpulan data ini kita ada beberapa hal yang berbeda karena target respondennya bukan masyarakat rumah tangga, tetapi adalah tenaga kesehatan atau mungkin bisa saja orang tersebut pejabat di puskesmas. Oke, baik. Nah, kalaupun misalkan dalam beberapa pertanyaan instrumen ini ada yang kurang Bapak Ibu pahami gitu ya, kami juga sudah menyiapkan glosarium yang dapat Bapak Ibu pelajari. Pastinya glosarium ini akan terus kami kembangkan jika memang saat proses pelatihan ataupun saat nanti proses penggunaan kami temukan di lapangan ada hal-hal yang sulit untuk Bapak Ibu pahami, nantinya kami akan kembangkan lagi. Sementara kami sudah mencoba untuk memuat 10 kata yang kemungkinan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami beberapa pertanyaan yang ada di survei. Dan selain itu, di sini juga kami ada menjelaskan teknik pengumpulan data yang baik dan benar gitu ya oleh enumerator, serta etika pengumpulan data. Dan yang terakhir di sini kami juga menyediakan panduan penggunaan toolbox, Kobo Toolbox. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu menghadapi kendala saat proses pengumpulan datanya, ini Bapak Ibu bisa mempelajari terlebih dahulu untuk penggunaan platform. Ini khususnya jika Bapak Ibu menggunakan platform ini dalam keadaan offline ya atau tanpa sinyal. Ya, mungkin itu dari saya penjelasan terkait dengan pedoman. Ini harapannya nanti bisa dipergunakan dan dipelajari Bapak Ibu. Mungkin kita share aja linknya, tapi peserta cuma bisa view gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang diupdate, Bapak Ibu bisa mengecek dokumen tersebut. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Esther. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Kak Tri. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi penjelasan terkait instrumen survei yang akan dipandu oleh Kak Sensa Budia Sauma Syahra Eskom MCS. Kepada Kak Sensa, waktu kami persilahkan. Ini langsung aja ya Mbak Esther. Oh, saya belum bisa share sih. Oh, bentar. Aku nggak bisa jadi info. Ya, mau. Oke. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir lagi ya di pertemuan kita untuk review dan juga penguatan terkait instrumen dan kegiatan pengumpulan data, terutama untuk yang survei ini. Baik, sebenarnya enggak banyak yang berbeda ya dari survei instrumennya.
Jadi sedikit review aja yang akan nanti kita demonstrasikan dengan yang sudah kita undang nanti. Di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama ada demografi responden, kedua ada penggunaan aplikasi pencatatan data kesehatan, ketiga ada terkait pemanfaatan ASIK, dan yang terakhir ada penilaian desain UI UX terkait ASIK mobile yang nanti berbentuk skala Likert seperti itu. Nah, ini teman-teman rekan sekalian bisa coba cek ya ke link Kobonya. Di sini nanti bisa di-refresh, jadi nanti sudah ada bentuk baru dari form Kobo yang tidak terlalu berbeda jauh, hanya mungkin sedikit susunan dan ada beberapa tambahan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari tim dan juga rekan-rekan sekalian seperti itu. Jadi di sini nanti kita sudah menambahkan ya petunjuk penggunaan. Di sini teman-teman tidak perlu lagi mengupload dokumen dan lain sebagainya yang nanti cukup memakan waktu saat proses pengambilan data. Jadi nanti di sini teman-teman silakan mengikuti petunjuk yang sudah ada di awal yang nanti akan berguna untuk keseluruhan instrumen di dalam untuk surveinya seperti itu. Mungkin ini saya izin bacakan. Jadi enumerator di sini wajib membacakan pertanyaan dan opsi yang muncul sesuai yang ada di dalam instrumen. Apabila responden belum paham terhadap pertanyaan yang diajukan, maka silakan gunakan hint atau mungkin tadi ya dari buku saku bisa dimanfaatkan dan silakan disampaikan kembali dengan bahasa daerah masing-masing yang lebih mudah dipahami. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tertutup yang ada di dalam survei ini kemudian menjadi pertanyaan terbuka yang mana nanti pilihan-pilihannya yang sudah kita tentukan ya opsi-opsinya ternyata malah di luar pilihan tersebut seperti itu. Jadi silakan teman-teman mengacu dari pilihan atau opsi yang sudah kita susun di dalam instrumen tersebut. Oke, silakan dicoba dibuka ya linknya. Saya izin ke sini langsung. Jadi kalau demografi kurang lebih tidak ada kesulitannya dari rekan-rekan sekalian kemarin dari nama, kemudian lokasi, juga terkait responden baik dari puskesmasnya, kemudian identitas respondennya, kemudian juga terkait informasi literasi digital, penggunaan media handphone dan juga media sosial dari masing-masing responden. Kemudian kita lanjut ke bagian penggunaan aplikasi pencatatan data kesehatan. Di sini teman-teman langsung kita menembak bahwa apakah responden itu benar-benar menggunakan aplikasi ASIK seperti itu ya. Nah, apabila responden tersebut tidak menggunakan aplikasi ASIK, kita bisa mengeksplor lebih jauh terkait apa sih yang digunakan untuk pencatatan data kesehatan, terutama sebenarnya di sini yang kita masukkan terkait data gizi ya, tapi silahkan kita membuka di sini terkait data kesehatan, misalnya ada kata-kata lainnya, mungkin mereka mau menyebutkan SIPB, silahkan nanti dituliskan saja di situ, tetapi kita juga bisa membuka untuk yang tidak ada aplikasi. Nanti kita bisa mengeksplor lebih jauh, sebenarnya kalau tidak menggunakan aplikasi, mereka menggunakan pencatatan data kesehatannya dalam bentuk apa, seperti itu. Di sini kita juga akan menanyakan kenapa sih mereka tidak menggunakan aplikasi, yang mana pilihannya sudah kita tentukan, yaitu terkait keterbatasan SDM, apakah mungkin karena sinyal yang sulit sehingga akhirnya dari puskesmas atau bahkan Dinkes tidak menyarankan untuk penggunaan aplikasi, terutama mungkin ya terkait ke kadernya, kemudian HP yang kurang mumpuni, kemudian keterbatasan fungsi fitur dari aplikasi yang sudah disosialisasikan sejauh ini, dan mungkin ada juga tidak ada kewajiban penggunaan atau tidak ada SOP dari pihak atasnya seperti itu, apakah dari kampus atau dari Dinkes, bukan dari Kemenkesnya sendiri. Nah, apabila peserta itu menggunakan aplikasi dari salah satu yang sudah kita sampaikan di sini atau mungkin ketiga-tiganya, silahkan juga dieksplor sejak kapan mereka menggunakan aplikasi tersebut dan kapan terakhir kali mereka menggunakan aplikasinya. Di sini juga sudah ditutup ya dengan opsi-opsi yang sudah ditentukan, terutama untuk kapan terakhir kali kita bisa menentukannya dari dalam minggu ini atau dalam bulan ini dan juga lebih dari 1 bulan yang lalu. Berarti bisa jadi mereka itu
termasuk orang yang pernah menggunakan atau mungkin mereka yang aktif menggunakan. Jadi gitu interpretasinya. Nah, di sini juga nanti kita menanyakan juga kenapa peserta-peserta responden-responden tersebut yang tadi menggunakan ETP GBM, EcoHot, atau mungkin aplikasi lainnya seperti SITB atau mungkin aplikasi daerah ya, itu tidak menggunakan ASIC. Mereka nanti juga ditanyakan dengan opsi yang sama seperti tadi yang pertanyaan untuk peserta responden yang belum menggunakan aplikasi. Kemudian kita lanjut ini untuk di bagian 3, bagi responden yang memanfaatkan ASIC itu sendiri. Kita langsung tanyakan apakah ASIC-nya itu mobile, WhatsApp, atau chatbot, atau dalam bentuk website. Di sini kita bisa memilih ketiganya, responden bisa memilih ketiganya, atau mungkin salah satu, salah dua dari opsi yang sudah ada. Tapi kita nanti di sini akan berfokus ya teman-teman ke ASIC yang mobile. Meskipun nanti juga ada pertanyaan terkait ASIC website untuk monitoring dan evaluasinya. Nah, di sini kita juga tanyakan sejak kapan menggunakan ASIC-nya. Tadi kemarin ada informasi juga ya, kalau misalnya nanti sesuai kemarin itu sejak kapan dia menjabat seperti itu. Jadi nanti kita di sini membatasinya bukan dari sejak kapan menjabat, tapi memberikan batasan bahwa mereka tidak boleh menggunakannya kurang dari sejak ASIC itu muncul seperti itu. Jadi sekitar Mei atau Juni 2022 kita sudah set batasannya di waktu tersebut seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan data yang kurang dari bulan ini dan tahun 2022, bulan Mei dan tahun 2022, nanti akan ada error bahwa ASIC ini tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih awal dari Mei 2022 seperti itu. Jadi nanti di sini sudah tervalidasi untuk data yang sejak kapan Anda menggunakan ASIC. Kemudian di sini langsung kita tembak juga menu klasternya apa saja. Jadi silakan responden bisa memilih dari beberapa opsi yang sudah kita tampilkan di sini. Nanti dari masing-masing opsi kita juga akan menanyakan variabel-variabel apa saja yang sudah sering atau selalu diisi oleh responden tersebut seperti itu. Nah, tapi utamanya dari menu-menu ini karena kita kan topiknya terkait stunting atau mungkin data gizi ya. Jadi kita akan mengutamakan menu untuk bayi dan balita serta ibu hamil. Seandainya mereka memilih yang selain kedua itu, nanti pertanyaannya akan berhenti dari isian terkait variabel tersebut. Tetapi kalau misalnya isiannya terkait bayi balita dan ibu hamil, itu nanti kita akan lanjut pertanyaannya untuk mengeksplor lebih jauh terkait adakah panduannya, kemudian adakah pelatihannya, kemudian ada lagi terkait apakah data-data yang ada di dalam menu ibu hamil dan bayi balita tersebut sudah memenuhi kebutuhan terkait gizi stunting atau belum seperti itu. Kemudian bagaimana proses verifikasinya, bagaimana juga proses monetnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi selain ibu hamil dan bayi dan balita, pertanyaan akan langsung menuju ke skala lipat ini. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan melihat ya saat proses simulasi, nanti akan masuk langsung ke ASIC Mobile UI UX Assessment. Jadi di sini nanti silakan bagi teman-teman yang sudah masuk ke bagian ini, kita tidak perlu lagi yang membacakan masing-masing kelompok happiness itu apa, engagement itu apa. Jadi rekan-rekan langsung aja menyampaikan pernyataannya, tetapi dijelaskan kalau di poin ini Bapak Ibu silahkan menyatakan persetujuan atau apa yang namanya opini terkait pernyataan-pernyataan yang sudah kita ajukan. Apakah sangat tidak setuju, sangat setuju, atau setuju dan tidak setuju. Jadi nanti dijelaskan 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 itu apa. Bahkan kalau perlu itu di setiap pertanyaan itu dijelaskan lagi. Karena memang kadang kan tidak bisa ya langsung 1 kali
dijelaskan di awal, terus nanti mereka langsung paham 1, 2, 3, 4 itu apa. Atau mungkin kalau ada baiknya bagi para enumerator nanti juga bisa menyampaikannya bahwa ibu itu sangat tidak setuju atau tidak setuju, setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tersebut seperti itu. Jadi tidak disampaikan dalam angka tapi dalam interpretasinya. Nah, yang bagian ini teman-teman tidak perlu terlalu menjelaskan ya, karena ini untuk kebutuhan analisis kami saja, karena paham kami untuk pernyataan-pernyataan ini insya Allah bisa dipahami oleh responden pengguna ASIK karena memang ini yang sudah biasa dialami oleh mereka seperti itu, terutama di poin-poin yang terakhir, yang T1 ini. Seperti itu. Ini kan terkait kegiatan-kegiatan yang aktivitas-aktivitas yang dapat mereka lakukan di ASIK Mobile. Nah, kalau ini sudah selesai, kegiatan survei juga sudah dapat diakhiri untuk pengambilan data terkait penilaian ASIK, terutama ASIK Mobile yang menu bayi balita dan ibu hamil. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sekedar review dan beberapa perubahan atau penyesuaian yang sudah dilakukan di dalam instrumen survei untuk data kuantitatif. Untuk itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Esther selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Sensa untuk penjelasan yang sudah diberikan. Jadi tadi seperti yang sudah Kak Sensa jelaskan ya Bapak Ibu, ada sedikit perubahan tapi tidak yang terlalu banyak seperti itu ya. Jadi atas masukan pelatihan kita yang 2 hari kemarin sudah ada perubahan yang seharusnya itu bisa memudahkan Bapak Ibu nanti saat menggunakan instrumen survei. Baik, kali ini kita akan memasuki sesi praktik penggunaan instrumen yang akan dipandu oleh perwakilan dari tim peneliti Dr. Lukman Hakim MPH. Langsung saja kepada Dr. Lukman, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Esther. Selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya, teman-teman enumerator dan koordinator lapangan, kemudian Bapak Ibu dari Tomato Foundation dan juga dari transformasi teknologi digitalisasi kesehatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk di kesempatan kali ini kami akan mencoba memperagakan bagaimana nantinya Bapak Ibu teman-teman enumerator bisa melakukan survei kepada responden nantinya, baik itu di puskesmas maupun di terhadap responden kader gitu ya. Baik. Nah, dan di kesempatan ini saya akan menunjukkan dengan cara berperan sebagai enumerator yang nantinya akan dibantu oleh rekan kami juga ini di Magelang, yang kebetulan beliau juga sudah menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku, khususnya yang klaster bayi dan balita, dan sudah beberapa waktu gitu ya. Baik, mohon izin saya untuk menyapa. Selamat siang Ibu Dati. Ya, selamat siang Pak Lukman, sudah di sini saya. Oh iya, matur nuwun sekali sudah bersedia meluangkan waktunya lagi ini untuk kami. Ya, Ya. baik. Jadi Ibu nanti mohon izin mungkin nanti saya akan langsung mulai. Dan seolah-olah kita baru bertemu gitu Bu ya. Nanti ya saya akan datang ke puskesmas dan nanti mohon izin untuk mewawancarai. Baik, kalau begitu bisa kita mulai Ibu, apakah sudah berkenan? Oke, bisa. Oh iya.
Kalau begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Iya Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Lukman. Saya enumerator untuk pengumpulan data terkait studi optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi digital untuk pencegahan stunting ya Bu. Dan penelitian ini dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, yakni Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan, dan juga didukung oleh Tanoto Foundation. Nah, Ibu, hari ini kami mengunjungi Ibu untuk melakukan survei yang kiranya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan nantinya survei ini akan mengukur bagaimana pemanfaatan ASIK untuk pencatatan dan juga pelaporan stunting di wilayah kerja Ibu. Nah, dalam survei ini nanti kami akan menanyakan terkait latar belakang Bapak dan Ibu, latar belakang Ibu, bagaimana pengalaman Ibu menggunakan aplikasi pencatatan data kesehatan dan juga penilaian Ibu terhadap desain aplikasi ASIK begitu ya. Nah, namun seandainya Ibu belum merasa menggunakan ASIK khususnya untuk menu klaster bayi dan balita, kami juga nanti memiliki beberapa pertanyaan untuk mengukur alasan dan pengalaman Ibu menggunakan aplikasi atau sistem informasi lainnya. Nah, sampai di tahap ini, apakah penjelasan saya mengenai kegiatan survei ini bisa Ibu pahami? Oke, bisa? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan Bu sebelum dapat saya mulai surveinya? Tidak. Oh, baik. Nantinya seandainya ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi koordinator lapangan saya, Ibu Tri Muhartini, nanti di nomor 081 1160 2233 ya Bu ya. Baik. Kalau begitu sebelum surveinya saya mulai, ini adalah kewajiban saya untuk meminta persetujuan Ibu terlebih dahulu sebagai responden. Dan di sini nanti akan saya akan membacakan inform consent. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa informasi atau data yang nanti Ibu sampaikan hanya kami gunakan untuk proses analisis data dan pelaporan penelitian ya Bu. Jadi data diri Ibu tidak akan kami lampirkan dalam laporan penelitian ataupun kami sebarluaskan. Dan seluruh data nanti akan kami simpan di tempat penyimpanan yang disediakan di tempat kami di PKMK Universitas Gadjah Mada dan hanya akan bisa diakses oleh tim peneliti kami. Dan nantinya kesediaan Ibu ini bersifat sukarela, kami tidak ada pemaksaan. Dan sebagai responden, Ibu nanti akan berhak mendapatkan kompensasi berupa payung Ibu senilai kurang lebih 50.000 yang juga sudah disetujui oleh Komisi Etik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada kami. Nah, jika Ibu bersedia nanti menjadi responden, kami mohon untuk mengisikan lembar persetujuan yang kami yang saya berikan nanti. Dan di situ juga dapat dibaca nantinya ada kontak dari ketua peneliti yang Ibu bisa hubungi apabila ada hal-hal yang ingin Ibu komunikasikan atau ingin disampaikan. Nah, kalau begitu saya izin membacakan sebentar Bu. Jadi di dalam inform consent ini, silakan Ibu sambil dibaca juga boleh ini. Kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM bekerja sama dengan Tanoto dan TTDK, Kementerian Kesehatan, melakukan penelitian tentang optimalisasi ekosistem satu sehat sebagai intervensi kesehatan digital untuk pencegahan stunting ya Bu. Penelitian ini dipimpin oleh Bapak Dr. Guardian Yogi Sanjaya and Health Info, dan penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah ekosistem satu sehat ini telah memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanganan stunting yang lebih baik di Indonesia. Nah, nantinya kami mengajak Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini melalui kegiatan survei, dan Ibu adalah salah satu dari 60 staf pengelola satu sehat dari Puskesmas dan juga 60 kader posyandu lain yang akan mengisi survei berkaitan dengan penelitian ini.
Dan penelitian ini, pengisian surveinya akan memakan waktu Ibu kurang lebih 1 jam, Ibu ya. Ada beberapa poin di dalam inform consent ini yang perlu saya sampaikan juga, Ibu. Bahwa yang pertama adalah kesukarelaan Ibu untuk ikut penelitian, bahwa Ibu bebas untuk ikut serta tanpa ada paksaan, dan apabila Ibu sudah memutuskan untuk berpartisipasi, Ibu juga diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri atau berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai sanksi apapun, ya Bu. Kemudian untuk terkait prosedur penelitian, nanti apabila Ibu bersedia berpartisipasi, kami mohon untuk menandatangani lembar persetujuan, di mana terdiri dari 2 rangkap, yang satu untuk Ibu nantinya disimpan dan 1 rangkap lagi untuk arsip kami, bukti sebagai sebagai bukti yang kami simpan untuk tim peneliti. Lalu kemudian proses selanjutnya adalah nanti Ibu yang direkomendasikan oleh petugas pengumpul data untuk dapat mengisi survei melalui Kobo Tubuh secara online, nantinya akan saya bacakan juga, ya Bu ya. Dan jika Ibu tidak dapat mengisi survei, maka nanti saya akan baca dan data yang diisi dalam survei melalui Kobo Toolbox ini akan disimpan dalam sistem, dan juga survei manual akan diinput dalam sistem setelah responden nanti atau Ibu selesai menjawab semua pertanyaan. Nah, pertanyaan survei ini nantinya adalah seputar pengalaman Ibu menggunakan ASIK, atau mungkin EPPGBM dan Satu Sehat sebagai intervensi kesehatan digital dalam pencegahan stunting. Nanti apabila ada pertanyaan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, Ibu boleh tidak menjawab, Ibu. Dan semua informasi survei ini akan dianalisis serta disusun menjadi laporan. Laporannya nanti akan dilengkapi dengan narasi, grafik, atau tabel hasil analisis data dengan tidak memunculkan identitas Ibu sebagai responden. Nah, ada beberapa hal lain, Bu, seperti kewajiban Ibu sebagai subjek penelitian. Ibu wajib mengikuti aturan atau petunjuk penelitian seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan apabila ada yang belum jelas, nanti Ibu bisa lanjutkan bertanya kepada peneliti. Nah, memang ada beberapa risiko atau ketidaknyamanan seperti memakan, bahwa survei ini akan memakan waktu Ibu. Namun tidak ada hal lain jika Ibu merasa tidak nyaman untuk menjawab, maka Ibu tidak harus menjawab, ya Bu ya, dan tidak juga perlu memberikan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nantinya manfaat yang Ibu dapat dari penelitian ini adalah kesempatan bagi Ibu untuk berbagi tentang pandangan serta pengalaman Ibu dalam menjalankan ekosistem Satu Sehat terkait dengan pencegahan stunting. Ibu juga bisa memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan maupun pemerintah terkait penggunaan ekosistem Satu Sehat yang perlu ditingkatkan untuk dapat digunakan secara optimal sebagai intervensi kesehatan digital dalam mencegah stunting. Dan ini nanti sifatnya data yang Ibu berikan rahasia, terutama data identitas seperti nama, alamat, dan sebagainya, dan hanya akan diketahui oleh peneliti, ya Bu. Hasil penelitiannya nanti akan dipublikasikan tanpa mencantumkan identitas Ibu. Dan untuk kompensasinya nanti, walaupun ini bersifat sukarela, peneliti nanti akan memberikan tanda terima kasih berupa payung senilai 50.000, dan juga tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali oleh Ibu karena biaya terkait penelitian ini akan ditanggung oleh peneliti. Nah, nantinya apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait penelitian ini, Ibu bisa silakan lebih lanjut menghubungi Ketua Peneliti kami, Dr. Gerdian Yogi Sanjaya, yang nomor dan kontaknya ada di dalam lembar info konsen itu. Nanti silakan Ibu bisa hubungi. Gitu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia, Bu, untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan survei? Bisa. Baik, terima kasih sekali Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah bersedia berpartisipasi. Baik Ibu, lagi-lagi perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, ya Bu ya. Jadi ini Ibu, atas nama Ibu siapa, boleh saya tahu?
Nama saya Wahyudati, Pak. Ibu Wahidati ya. Oke. Baik, baik. Kalau boleh dikonfirmasi, Ibu bertugas di puskesmas apa? Di Puskesmas. Iya. Nama puskesmasnya Ibu? Oh, saya di Puskesmas Gerabak 2, Pak. Dapat Kabupaten 2 di Kabupaten Magelang. Magelang, Jawa Tengah ya, Bu ya? Iya. Baik. Apakah ada nomor WhatsApp yang bisa saya catat, Bu, di sini, Bu? Ada? Boleh dibacakan, Ibu? Boleh. Hmm, 0822 3652 3818. Baik. 0822 3652 3818. Ya. Boleh tahun kelahiran Ibu? Tahun kelahiran 1991. Baik. Dan pendidikan terakhir yang beserta ijazah terakhir, Bu? Saya Kalau pendidikan profesi bidan. Oh, baik. Nah, Ibu di puskesmas ini sebagai apa ya, Bu, peran atau tanggung jawab Ibu? Saya sebagai bidan desa, Pak. Sebagai bidan desa. Ya. Baik. Sudah sejak tahun berapa Ibu bertugas di puskesmas tersebut? Tahun 2015. 2015. Kalau boleh tahu bulannya bulan apa ya, Bu ya? April 2015. Baik, April 2015. Baik, terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya terkait penggunaan ponsel atau smartphone. Ibu tentu menggunakan HP ya, Bu ya. Nah, Ya. dalam satu hari berapa lama Ibu menggunakan ponsel atau HP Ibu untuk kegiatan apapun ya, Bu, baik itu yang sifatnya pekerjaan atau yang sifatnya personal. Apakah kurang dari 1 jam atau 1 sampai 3 jam, 3 sampai 5 jam, atau lebih dari 5 jam, atau tidak pernah sama sekali dalam satu hari? Mungkin lebih dari 5 jam. Oh, baik, lebih dari 5 jam ya, Bu Ya, ya. lebih dari 5 jam. Baik. Nah, untuk penggunaan media sosial itu apakah Ibu menggunakan? Ya, menggunakan, Pak. Dalam satu hari, apakah Ibu menggunakan kurang dari 1 jam untuk mengakses media sosial, 1 sampai 3 jam, ataukah 3 sampai 5 jam, atau lebih dari 5 jam? Kalau untuk medsos 1 sampai 3 jam. Baik, 1 sampai 3 jam, Bu ya. Ya. Untuk medsosnya, Ibu, apa yang Ibu gunakan? Ini akan saya bacakan. Pakainya Instagram, Pak. Oh, Instagram. Baik. Kalau WhatsApp, Ibu menggunakan juga sehari-hari, Bu? Iya, Instagram. Baik. Kalau Telegram, Ibu menggunakan juga? Oh iya, WhatsApp menggunakan sehari-hari. Yang Telegram, Ibu Telegram tidak. Oh, Telegram tidak. Kalau Twitter atau X, Bu? Tidak. 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 Facebook? Tidak. Atau mungkin ada media sosial lain yang tadinya Oh belum saya... iya, Facebook. Facebook, Pak. Facebook sama Instagram sama WA aja. Oh iya. Apakah ada sosial media lain yang belum saya sebutkan yang Ibu gunakan? Tidak, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini apakah Ibu menggunakan aplikasi asik? Ya, Atau... menggunakan. Oh, baik. Ya. Nah, jenis asik apa yang sudah Ibu gunakan? Apakah asik mobile, atau asik WhatsApp chatbot, atau asik website, Bu? Asik mobile. Asik mobile. Ya. Ya. Ibu sudah sejak kapan menggunakan asik? Tahun berapa ya, Bu ya? Tahun 2023. 2023. Ya. Di bulan apa, Ibu, kalau mungkin ingat? Kok bulannya tidak ingat, pertengahan tahun 2023 waktu untuk pelaporan asik imunisasi, Pak. Apakah kira-kira bulan Juli atau di bulan Agustus ya, Bu? Apa ya, Pak? Agustus. Baik, jadi sudah sejak Agustus 2023 ya, Bu ya? Nggih. Oke, terima kasih, Bu. Nah, Bu Dati, kapan Ibu terakhir menggunakan asik, Bu? Apakah dalam minggu ini, atau
lebih dari minggu ini, tapi masih dalam bulan ini, atau sudah lebih dari 1 bulan yang lalu? Minggu kemarin. Di minggu kemarin, artinya minggu ini belum menggunakan ya Bu ya? Belum, saya belum buka lagi bulan ini. Minggu ini belum buka lagi, Pak. Oh iya, baik Bu. Nah, kalau di dalam ASIK mobile, menu klaster apa yang sudah Ibu pakai? Apakah em, menu bayi balita sudah Ibu gunakan? Sudah, bayi balita sudah. Ibu, Kalau untuk ibu hamil, apakah juga digunakan? iya digunakan. Untuk klaster usia sekolah dan remaja, Ibu menggunakan juga? Ini menggunakan, Pak. Cuma yang kalau usia sekolah dan remaja itu sifatnya kami sebagai bidan desa membantu teman kami yang pegang program begitu. Oh baik, tapi Ibu juga mengentry di Iya, aplikasi. pernah mengantri. Baik. Untuk klaster imunisasi bagaimana Bu? Apakah Iya, digunakan? pakai juga, mengantri juga. Bagaimana dengan yang klaster usia dewasa Bu? Usia dewasa belum pernah mengantri tapi bisa ada aksesnya. Oh baik, tapi belum pernah mengentry ya Bu ya? Belum pernah kalau yang usia dewasa. Oh baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya kita akan terkait menu klaster yang bayi balita ya Bu ya. Ini data apa saja yang sudah Ibu kumpulkan melalui ASIK menu klaster bayi balita. Nah, nanti saya bacakan pilihannya, apabila Ibu gunakan nanti Ibu jawab iya ya. Pertama, berat badan, Ya, tinggi badan, ya, lingkar lengan, ya, lingkar kepala, ya. ASI eksklusif, Masih eksklusif ya. MPASI Bu. MPASI belum saya masukkan, Pak. Oh baik. Vitamin A Bu, pemberian vitamin A. Vitamin A dimasukkan. Baik. Apakah pernah mengumpulkan data terkait pitting edem Bu di dalam ASIK bayi balita? Belum, Terkait pemberian PMT taburia? belum. Baik, terima kasih Ibu. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan sudah mengumpulkan data di ASIK untuk menu klaster usia sekolah dan remaja ya Bu. Nah, Ya, di sini akan saya bacakan data apa yang sudah pernah Ibu input ke dalam klaster sekolah usia sekolah dan remaja. Uh, untuk data kelas, kelas ya. status gizi, Status gizi ya. tekanan darah, Ya, tekanan darah untuk anak-anak yang sudah bisa yang di atas 10 tahun. oh iya baik. Untuk data mata Bu, Mata ya, masuk telinga, dimasukkan. kebugaran, Kebugaran belum. baik. Kesehatan jiwa, Kesehatan jiwa ini juga belum memasukkan. oke. Nafsa Bu, Nafsa sudah dimasukkan. baik. Kemudian data anemia dan tablet tambah darah, apakah sudah dimasukkan Bu? Sudah. Baik. Untuk data pemberian edukasi dan rujukan, Bu, apakah sudah dimasukkan ya? Edukasi sudah, rujukan belum pernah ngentri, Pak. Rujukannya belum pernah ya, Bu ya? Ya, belum pernah. Baik. Terima kasih, Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini tentang ASIK klaster ibu hamil. Tadi Ibu menyampaikan juga sudah pernah mengentri data, Bu ya. Nah, Ya. untuk data-data yang saya tanyakan, saya sebutkan ini apabila pernah dijawab ya, ya Bu. Apakah pernah mengentri usia kehamilan, Bu? Iya, mengentri. Baik. Berat badan sebelum hamil, Iya, iya, berat badan saat ini, iya, lingkar lengan atas, iya, sudah pemberian input. makanan tambahan, Bu. Kalau pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil sudah pernah Gimana, Pak? PMT untuk ibu hamil, Bu? Gimana, Pak? Intermediate Oh, dulu. iya, sudah.
Baik, selanjutnya ya Bu, tablet tambah darah. Dimasukkan. Baik, tanda bahaya kehamilan. Pernah Dimasukkan. mengikut? Baik, Dimasukkan di input. ya. Tekanan darah Bu. Di input. Nah, masalah-masalah lain dalam kehamilan. Ini saya belum pernah nginput, Pak. Oh baik, baik. Kalau untuk rujukan pernah menginput Bu? Rujukan juga belum pernah. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Nah, kalau untuk klaster imunisasi Bu, ini apakah Ibu pernah mengisi data jenis imunisasi atau antigen yang diberikan? Ya, pernah. Baik. Kemudian ini imunisasi ke berapa pernah dimasukkan Bu? Ya, pernah dimasukkan. Dan nomor batch vaksin yang Nomor diberikan. bat vaksin, nggih, sudah dimasukkan. Oh baik. Ya, terima kasih Bu. Nah, berikutnya saya akan menanyakan, apakah Ibu mengetahui ada panduan untuk menggunakan ASIK? Iya, mengetahui, Pak. Jadi tahu ya Bu ya. Ya. Baik. Nah, apa panduan yang Ibu gunakan ketika Ibu mempelajari ASIK? Nah, ini saya tanyakan, saya sebutkan pilihannya. Apabila Ibu gunakan bisa dijawab ya. Yang pertama adalah e-book atau buku elektronik, baik itu berupa PowerPoint maupun PDF. Pakai e-book itu dari PowerPoint PDF ini, Pak. Baik. Apakah Ibu juga menggunakan video panduan, Bu? Tidak. Kalau panduan cetak, Tidak. tidak. Barangkali ada panduan bentuk lain yang tadi belum saya sebutkan, Bu, yang Ibu gunakan? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, dari Ibu, baik itu PowerPoint maupun PDF yang Ibu baca tadi, seberapa mudah panduan itu dapat dipahami dan membantu Ibu menjawab pertanyaan yang Ibu temukan ketika Ibu menggunakan ASIK? Apakah sangat mudah, atau sulit, atau sangat sulit? Mudah, Pak. Mudah ya Bu ya. Oke. Baik. Ibu Dati pernah mengikuti pelatihan penggunaan ASIK? Belum. 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 Baik Bu. Maaf, kalau ikut webinar itu masuk terkait ikut pelatihan apa enggak ya, Pak? Kalau webinarnya pernah ikut, cuma kalau pelatihannya itu belum pernah. Kalau webinar yang diselenggarakan secara resmi berarti sudah pernah Ibu. Oh iya, berarti Baik. saya pernah ikut itu, Pak. Baik, berarti pernah ya Bu ya, saya Ya. jawab. Iya. Nah, kapan Ibu terakhir kali mengikuti pelatihan tadi penggunaan ASIK itu Bu? Juli, Tahun berapa? tahunnya 2024, bulannya Juli. Juli 2024, Pak. Oh baik, tahun 2024 ya Bu ya. Iya. Kalau tadi disebutkan webinar berarti bentuk penyelenggaraannya secara online ya Bu? Online ya, Pak, online. Baik. Seingat Ibu, siapa penyelenggara pelatihan webinar itu Bu? Apakah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Puskesmas? Dari Kemenkes, Pak. Dari Kemenkes ya Bu ya? Iya. Ya. Baik. Nah, Bu, terkait ASIK lagi nih Bu, apakah ada data terkait gizi ataupun stunting yang kiranya dibutuhkan namun tidak ada menunya di dalam ASIK Bu? Tidak ada, Pak. Yang terkait gizi itu sudah masuk semua di ASIK bayi balita itu, Pak. Baik, berarti semuanya sudah ada di situ Bu ya, Ya. tidak ada yang kurang gitu ya. Tidak ada yang kurang. Nah, biasanya kapan Ibu memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam ASIK? Apakah di hari pemeriksaan atau di hari lain? Kalau selesai kegiatannya masih ada waktu sebelum pulang kantor ya, saya masukkan hari itu juga. Tetapi kalau misalnya kegiatannya posnya besar, itu kan biasanya selesainya siang. Biasanya saya masukkan hari berikutnya, tergantung kondisi di lapangan, Pak. Oh, baik. Kalau lebih seringnya yang mana Ibu? Apakah semuanya bisa di-input di hari yang sama atau
lebih sering harus dilanjutkan di input di hari yang berbeda? Lebih sering dilanjutkan di hari yang berbeda. Oh, baik, Ibu. Nah, kemudian eh, apakah ada proses verifikasi data yang diinput ke dalam ASIC, Bu? Ada. Baik. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi data yang diinput ke dalam ASIC itu, Bu? Dari Dinas Kesehatan, Pak, biasanya, Pak. Dinas Kesehatan, Ibu ya? Nggih. Kemudian seberapa rutin sih, Bu, proses verifikasi data ASIC itu dilakukan? Apakah setiap bulan, atau setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, atau lebih, Bu? Untuk sementara ini yang saya hadapi kok untuk verifikasi 3 bulan sekali apa ya, Pak? Oh, Itu baik. aja, nggih, itu bukan terus satu-satu tapi dari tiap puskesmas, nggih. Jadi bukan per individunya tapi dari instansi. Oh, baik. Setiap 3 bulan sekali ya, Bu, ya, berarti ya? Nggih. Ya. Nah, apakah dari apa namanya data ASIC yang Ibu masukkan itu ada proses monitoring dan evaluasi berikut dengan feedback dari puskesmas, Bu? Monefnya terkait jumlah. Kalau yang apa stunting itu kan terkait jumlah balita yang sudah diinput. Kalau misalnya dari data sasaran ke jumlah balita yang sudah diinput kok masih ada kesenjangan, ya evaluasinya adalah menyempurnakan Hmm, inputan itu gitu, Pak. Jadi baik, memasukkan datanya itu dimaksimalkan gitu. baik. Artinya jika ada yang apa namanya data yang tidak tepat atau kurang, ada feedback ya, Bu, untuk itu ya. Ya, Ya. nggih, ada. Ya, kemudian apakah ada proses monitoring evaluasi atau feedback dari Dinas Kesehatan? Monitoring feedbacknya, setahu saya kok belum, Pak, di tempat saya, Pak. Baik, dari Dinas Kesehatan belum ada ya, Bu ya? Tidak ada. Ya, nggih. Baik. Nah, Bu Dati, apakah Ibu menggunakan data ASIC untuk perencanaan program dan pencegahan stunting? Saya belum, Pak. Belum pakai ASIC, Pak, untuk perencanaan programnya. Oh, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu berikutnya ini saya akan eh, menanyakan beberapa hal terkait dengan eh, apa namanya eh, ekspresi persetujuan Ibu terhadap apa yang saya tanyakan nantinya, di mana Ibu eh, silahkan memutuskan penilaiannya secara spontan dan tidak berpikir terlalu lama tentang jawaban Ibu. Nah, ini nanti mohon diperhatikan bahwasanya tidak ada ya, Bu, jawaban yang salah di sini, dan nantinya akan saya tanyakan setiap pertanyaan. Ibu silakan menjawab sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Begitu ya, Bu ya? Nggih. Baik. Baik, Ibu. Yang pertama, pemanfaatan aplikasi ASIC ini memuaskan untuk Ibu. Apakah sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju, Bu? Setuju, Pak. Setuju. Baik. Apakah aplikasi ASIC mudah digunakan? Setuju. Setuju. Apakah tampilan aplikasi ASIC menarik? Ya, setuju, Pak. Setuju ya. Penggunaan aplikasi ASIC ini dirasa nyaman? Tidak setuju. Tidak setuju ya, Bu. Iya. Nah, aplikasi ASIC akan Ibu rekomendasikan untuk kebutuhan pendataan?
Ya, setuju Pak. Baik. Penggunaan aplikasi asik memberi motivasi dalam proses pendataan, Bu. Ya, setuju. Baik. Penggunaan aplikasi asik membantu Ibu menyelesaikan tugas lebih cepat? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Selanjutnya ya, Bu. Aplikasi asik bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Setuju. Setuju. Kemudian, seluruh fitur pendataan di ASIK berfungsi dengan baik. Ya, setuju. Baik. Fitur-fitur yang ada di dalam ASIK bermanfaat dalam menjalankan tugas pendataan. Setuju. Pembaruan aplikasi ASIK dilakukan rutin ketika ada kebutuhan pembaruan. Ya, setuju. Oke. Kemudian, pesan error yang muncul saat pengisian data membantu Ibu melakukan pengecekan data yang masuk. Ya, setuju. Baik. Selanjutnya ya Bu, Ibu cara menggunakan aplikasi ASIK sudah Ibu ketahui dengan baik. Ya, setuju Pak. Kemudian penggunaan aplikasi ASIK termasuk pembaruan yang ada itu mudah dipahami dengan cepat. Tidak setuju Pak. Tidak setuju ya Bu ya? Iya. Baik. Kemudian Bu, aplikasi ASIK lebih Ibu pilih untuk tugas pendataan dibandingkan aplikasi lainnya yang serupa. Tidak setuju Pak. Tidak setuju. Baik. Iya. Baik, saya lanjutkan Bu. Penggunaan aplikasi ASIK ini efisien sehingga Ibu akan terus menggunakannya. Tidak setuju Pak. Tidak setuju. Kualitas aplikasi ASIK ini secara keseluruhan sangat baik sehingga akan terus Ibu gunakan dalam proses pencatatan data. Tidak setuju Pak. Baik. Aplikasi ASIK tidak akan dihapus atau di-uninstall dari HP Ibu. Ini setuju. Setuju. Saya lanjutkan ya Bu. Registrasi akun baru dapat Ibu lakukan di aplikasi ASIK. Ya, setuju Pak. Baik. Login akun terdaftar dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Ya, setuju. Baik. Perubahan data diri dapat dilakukan di aplikasi. Ya, setuju. Baik. Pencatatan data bayi dan balita dapat dilakukan di aplikasi. Ya, setuju. Pencatatan data usia sekolah dan remaja dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Ya, setuju Pak. Pencatatan data ibu hamil dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Ya, setuju. Pencatatan data imunisasi dapat dilakukan. Ya, setuju. Oke. Hasil pencatatan data dapat dilihat di aplikasi. Ya, setuju Pak. Baik. Dan perubahan data sasaran dapat Ibu lakukan di aplikasi ASIK. Ya, setuju. Baik. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktunya karena Ibu tadi sudah menjawab semua pertanyaan survei kami sehingga proses surveinya sudah selesai ya Bu. Lagi-lagi kami sampaikan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Ibu dalam membantu kami mengisi form survei ini. Ini ada sedikit souvenir yang bisa kami berikan untuk sebagai ucapan pengganti terima kasih, ungkapan terima kasih kami kepada Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Baik Ibu, kalau begitu nantinya kalau ada hal-hal yang perlu Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan nanti bisa lagi-lagi menghubungi korlap kami yang tadi tertera di dalam lembar info konsen yang Ibu bawa ya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari teman-teman tim peneliti di PKMK FKUGM dan juga dari Kementerian Kesehatan dan Tanoto Foundation. Terima kasih sekali Ibu. Saya mohon diri sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan waktunya mungkin.
Terima kasih banyak Bu Dati dan juga Dr. Lukman. Tadi sudah dicontohkan ya Bapak Ibu bagaimana nanti pada saat Bapak Ibu turun ke lapangan, cara penyampaiannya seperti apa, info konselnya disampaikan seperti apa, kemudian bagaimana cara menyampaikan surveinya, termasuk pilihan-pilihan yang ada di dalam Kobo Toolbox itu juga harus disebutkan begitu ya Bapak Ibu supaya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Sensa sebelumnya, pertanyaannya tidak jadi meluas dan yang ditanya oleh Bapak Ibu ini jadi lebih paham gitu, arah pertanyaannya kemana gitu ya, jadi bisa langsung memilih saja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kalau tadi kita sudah mencoba di skenario pertama ya, di mana memang untuk respondennya tadi sudah menggunakan asik bayi balita, sehingga pertanyaannya bisa ditanyakan selengkap itu dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana penggunaan asik bayi dan balita. Dan selanjutnya kita akan ada sesi uji coba lagi, tapi kali ini dengan skenario yang berbeda tentunya, supaya Bapak Ibu juga belajar jika kondisinya berbeda dengan responden yang tadi sudah kita coba. Baik, langsung saja sesi selanjutnya akan dipandu oleh Kak Monita Destiwi MA. Kepada Kak Monita, waktu kami persilahkan. Oke, ya, terima kasih Kak Esther. Mungkin ini saya bisa minta tolong untuk salah satu, ada perwakilan dari salah satu enumerator untuk sebagai mencoba. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Mas Lukman seperti apa cara menyampaikannya. Jadi ini saya mohon untuk salah satu sebagai relawan ini untuk mencoba bertanya. Nanti saya yang akan menjadi pembantunya atau nanti saya yang akan menjawab pertanyaannya. Silahkan, ini ada yang mau menjadi relawan atau nanti bisa kami tunjuk saja. Ingin mencoba. Ya, silakan jika yang ingin mencoba. Jadi nanti kita akan buat skenario-nya tidak seperti yang tadi, karena tadi kebetulan Ibu Dati memang sudah menggunakan semuanya. Jadi ini kita akan coba jika misalkan tidak semua tidak semua menu cluster itu dicoba. Tapi saya ingin tahu nih, apakah teman-teman di sini enumerator sudah paham gitu atau misalkan kira-kira ada kalimat yang mungkin agak bingung untuk menyampaikannya seperti apa? Itu silahkan guys, bisa siapa mencoba? Kalau nggak ada bisa ditunjuk aja. Oke, kalau misalkan nggak ada ini kita tunjuk saja. Siapa? Queen. Oke, Mbak Queen dari Banyumas ya? Apakah bisa dibuka mikrofonnya? Ya, bisa, Kak. Oke, Mbak Queen, kita coba skenario-nya. Mbak Queen yang jadi enumeratornya, saya jadi petugas puskesmasnya ya. Baik, Kak. Oke, silakan Mbak Queen untuk ya nanti nanti teman-teman yang lain juga mohon bantuannya untuk mengisi di Kobo ya. Jadi kalau nanti Mbak Queen bertanya, nanti yang teman-teman lain juga harus mencoba untuk mengisi di Kobo. Jadi nanti bisa lihat follow up pertanyaannya seperti apa. Oke, ya. Linknya masih sama, yang di Kobo bisa di-share lagi. Mohon bantuannya. Oke, kalau begitu Mbak Queen silahkan untuk dimulai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Quintania, saya enumerator dari kegiatan untuk sebentar, Kak. Dipersiapkan dulu aja. Mungkin Mbak Queen bisa sambil buka juga skripnya yang ada di buku panduan, itu sudah kami share linknya. Jadi bisa nanti sambil membaca nggak apa-apa. Sembari nanti mungkin bisa sambil, kalau ini lagi pakai laptop, mungkin yang di HP nanti bisa kobonya, nanti bisa sambil lihat yang di buku panduannya, bagaimana cara menyapanya di awal, seperti itu. Mungkin kita kasih waktu 2 menit untuk persiapannya Mbak Queen dulu, nggak apa-apa. Sudah, Kak. Oh, oke. Sudah. Ya, silakan. Oke. Baik, selamat pagi, Kak. Perkenalkan nama saya Quintania selaku enumerator untuk terkait studi optimalisasi ekosistem
Satu Sehat sebagai intervensi digital untuk pencegahan stunting yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PKMK Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kegiatan ini bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan, yakni Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK) dan didukung oleh Tanoto Foundation. Hari ini kami hadir mengunjungi Ibu untuk melakukan survei yang kurang lebih membutuhkan 1 jam. Survei ini nantinya akan mengukur pemanfaatan ASIK untuk pencatatan dan pelaporan stunting di wilayah kerja Ibu. Dalam survei ini, kami akan bertanya mengenai latar belakang Ibu, pengalaman penggunaan aplikasi pencatatan data kesehatan, dan penilaian terhadap desain aplikasi ASIK. Namun, jika Ibu merasa belum menggunakan ASIK, khususnya menu bayi balita, kita juga menyediakan beberapa pertanyaan untuk mengukur alasan dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi atau sistem informasi lainnya. Apakah penjelasan saya mengenai kegiatan survei ini jelas dan dapat Ibu pahami? Ya, jelas-jelas. Adakah hal yang ingin ditanyakan sebelum memulai survei? Ini kira-kira berapa lama ya, Mbak, surveinya? Kira-kira akan memakan waktu selama 1 jam, Bu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebelum survei dimulai, kami meminta persetujuan Ibu lebih dulu sebagai responden. Informasi atau data yang Ibu sampaikan ini nantinya hanya digunakan untuk proses analisis data dan pelaporan penelitian. Data diri yang Ibu sampaikan tidak akan kami lampirkan dalam laporan penelitian ataupun disebarluaskan. Seluruh data akan disimpan dalam tempat penyimpanan yang telah disediakan oleh pihak PKMK UGM dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti. Ketersediaan Ibu bersifat sukarela tanpa adanya pemaksaan. Ibu sebagai responden berhak mendapatkan kompensasi berupa payung yang telah eh, diketahui oleh komisi. Oke, berupa payung ya Bu. Jika Ibu bersedia untuk menjadi responden, maka kami mohon untuk dapat mengisikan lembar persetujuan. Dalam lembar persetujuan ini juga terdapat kontak dari ketua peneliti yang dapat Ibu hubungi apabila terdapat informasi baru yang ingin disampaikan. Kami persilakan Ibu untuk membaca terlebih dahulu atau mungkin saya bacakan. Eh, Setelah itu, jika Ibu setuju, Ibu kemudian menandatangani form consent ini ya Bu. Oke. Ya. Jadi dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM bekerja sama dengan Tanoto Foundation ya Bu, dan Transformasi Teknologi Digitalisasi Kesehatan (TTDK), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan penelitian tentang optimalisasi ekosistem Satu Sehat sebagai intervensi kesehatan digital untuk pencegahan stunting yang dipimpin oleh dokter 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 Dr. Guardian Yogi Sanjaya, MH, LTHI Info. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah ekosistem Satu Sehat telah memfasilitasi pencegahan dan penanganan stunting yang lebih baik di Indonesia. Kemudian Ibu bebas memilih ikut serta dalam kegiatan ini tanpa paksaan ya Bu ya. Apabila Ibu sudah memutuskan untuk berpartisipasi, Ibu dibebaskan untuk mengundurkan diri atau berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau sanksi apapun ya Bu. Kemudian kewajiban Ibu sebagai subjek penelitian, Ibu berkewajiban mengikuti aturan atau petunjuk penelitian. Kemudian apabila ada yang belum jelas mengenai penelitian ini, maka Ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada tim peneliti ya Bu. Kemudian jika Ibu merasa tidak nyaman, maka Ibu tidak diharuskan untuk menjawab dan tidak perlu memberikan alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian manfaat yang Ibu dapatkan dari penelitian ini adalah Ibu dapat berbagi tentang pandangan serta pengalaman Ibu dalam menjalankan ekosistem Satu Sehat terkait dengan pencegahan stunting. Ibu pula semua informasi yang diberikan seperti nama, alamat, maupun yang lain-lain itu akan dirahasiakan ya Bu ya, dan hanya diketahui oleh peneliti. Kemudian Ibu akan penelitian ini tuh bersifat sukarela ya Bu, tapi Ibu nantinya akan souvenir berupa payung yang senilai 50.000 untuk Ibu yang telah melakukan survei dengan saya.
Kemudian terkait dengan informasi tambahan, kemudian dalam survei ini Ibu tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian untuk informasi tambahan Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera atau alamat yang tertera di inform consent ini ya Bu. Setelah itu apakah Ibu bersedia untuk melakukan wawancara Bu? Oke, bersedia Mbak. Terima kasih ya Bu untuk ketersediaan waktunya. Kemudian kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Monita. Wanita. Untuk Mbak, halo. Sepertinya terputus. Sinyalnya. Mbak Queen. maaf Kak mati lampu sebentar. Yes. Aduh, Oh. kasihan. Untuk ini Ibu betul bekerja di puskesmas? Kalau Iya. boleh tahu bekerja di puskesmas mana ya Bu? Oh ya, saya di Puskesmas Poncol, Mbak. Ya. Kemudian puskesmas 1 atau 2 ya Bu? Oh, Poncol 1. Kalau boleh dibantu nomor WhatsApp Ibu berapa ya Bu? 0856 123. Ibu terima kasih. Untuk tahun kelahiran Ibu? Tahun 94. Baik Bu. Pendidikan terakhir Ibu dan ijazah terakhir Ibu? D3 Mbak, D3 bidan saya. Oh baik. Ibu di puskesmas ini bekerja sebagai apa ya Bu? Saya bidan wilayah di sini. Untuk periode awal Ibu bertugas di tahun berapa ya Bu? Dan di bulan apa? Bentar Mbak. Oh, April 2022 Mbak, saya pindah di puskesmas ini. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk Ibu kan sehari-hari pasti menggunakan smartphone ya Bu ya. Dalam penggunaan smartphone ini, Ibu sehari itu dapat menggunakan smartphone dalam waktu kurang dari 1 jam, 1 sampai 3 jam, 3 sampai 5 jam, atau lebih dari 5 jam Bu. Lebih dari 5 jam Mbak. Untuk pasti di smartphone kan pasti ada media sosial ya Bu ya. Ibu menggunakan media sosial itu berapa lama nih Bu? Kurang dari 1 jam, 1 sampai 3 jam, 3 sampai 5 jam, atau lebih dari 5 jam Bu? 3 sampai 5 jam deh Mbak, kurang lebihnya. Nah, media sosialnya apa aja ya Bu kalau boleh tahu? WhatsApp ada Bu? Oh, ada. Instagram Bu? Ada. Nih, Telegram Bu ada Bu? oh iya, saya pakai juga. Kalau Twitter? Iya. Facebook? Enggak. Untuk media sosial lainnya ada nggak Bu? Enggak ada sih, cuman itu aja Mbak. Kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu menggunakan aplikasi Asik Bu? Aplikasi Asik, iya saya pakai. Jenis aplikasi Asik apa yang Ibu gunakan Bu? Mungkin mobile, WhatsApp, chatbook, atau website Bu? Saya pakainya yang mobile Mbak, yang buat nyatet kan ya. Iya. Sejak kapan Ibu menggunakan Asik Bu? Bentar, kayaknya 2023. 2023. Di bulan apa ya Bu kalau boleh tahu? Bulannya Januari. Januari. Kapan terakhir kali Ibu menggunakan Asik Bu? Apakah minggu ini Ibu menggunakan Asik atau di bulan ini atau lebih dari sebulan yang lalu Bu? Baru kemarin sore Mbak, saya buka Asik. Oke. Untuk menu klaster Asik apa yang Ibu gunakan Bu? Bayi balita digunakan tidak Bu? Enggak. Enggak. Untuk usia sekolah dan remaja? Enggak juga. Untuk ibu hamil? Enggak. Untuk usia dewasa? Enggak. Saya cuma pakai imunisasi aja Mbak. Kalau yang lain itu saya tahu tapi saya nggak pakai gitu. Saya cuma pakainya yang khusus imunisasi aja sih. Oh ya, oke Bu. Untuk data apa saja yang udah Ibu kumpulin di menu Asik ini Bu?
untuk klaster imunisasi. Jenis imunisasi antigen, Iya, diinput pasti itu. Diisi imunisasi. kita pasti harus masukin itu. Apa Oke. namanya jenis imunisasinya ya? Iya, itu wajib diisi itu. Kemudian imunisasi keberapa diinput tidak, Bu? Iya, diisi juga. Oke. Untuk nomor batch vaksin, Pasti diisi juga itu, Mbak. oke, Bu. Kemudian ini Ibu akan saya akan membacakan sebuah pernyataan, kemudian Ibu akan menilai dari pernyataan sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju ya, Bu. Oke. Kemudian untuk pemanfaatan aplikasi ASIK memuaskan pengguna. Apakah Ibu setuju atau tidak setuju? Bentar, Mbak. Memuaskan ya? Ya, Bu. Bentar, memuaskan berarti saya senang gitu ya? Atau gimana nih? Iya, Bu. Untuk memuaskan pengguna, maksudnya itu Ibu apa ya, Bu? Lebih leluasa gitu dalam menggunakan ASIK. Gitu. Oh, iya, setuju, Mbak. Setuju. Kemudian aplikasi ASIK ini mudah digunakan. Setuju. Oke, setuju. Tampilan aplikasi ASIK menarik. Sangat tidak setuju, atau sangat setuju, Bu. Sangat setuju. Untuk penggunaan aplikasi ASIK terasa nyaman? Setuju. Setuju ya, Bu. Aplikasi ASIK direkomendasikan untuk kebutuhan pendataan, Bu. Iya, setuju, Mbak. Setuju. Penggunaan aplikasi ASIK memberikan motivasi dalam proses pendataan, Bu. Nggak setuju sih. Tidak setuju, oke, Bu. Penggunaan aplikasi ASIK membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Nggak setuju. Kemudian aplikasi ASIK dapat diakses kapan dan di mana saja. Iya, sangat setuju itu, Mbak. Seluruh fitur pendataan di dalam ASIK berfungsi dengan baik. Setuju. Setuju. Apakah fitur-fitur di dalam ASIK bermanfaat dalam menjalankan tugas pendataan? Setuju sih, Mbak. Bermanfaat. Ya. Pembaruan aplikasi ASIK dilakukan secara rutin ketika ada kebutuhan pembaruan. Setuju. Setuju, Bu. Pesan error saat pengisian data membantu melakukan pengecekan data yang masuk di aplikasi ASIK. Iya, sangat setuju. Setuju. Oke, Bu. Cara menggunakan aplikasi ASIK sudah diketahui dengan baik. Setuju. Penggunaan aplikasi ASIK termasuk pembaruan yang ada, mudah dipahami dengan cepat. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Aplikasi ASIK lebih dipilih untuk tugas pendataan dibandingkan aplikasi lainnya. Ya, setuju deh, Mbak. Setuju. Penggunaan aplikasi ASIK efisien sehingga akan terus kembali dimanfaatkan. Iya, setuju. Setuju. Kualitas aplikasi ASIK keseluruhan sangat baik, sehingga akan terus kembali digunakan dalam proses pencatatan data. Iya, setuju. Aplikasi ASIK tidak akan dihapus atau di-uninstall dari handphone. Iya, setuju, Mbak. Iya, soalnya kan wajib diisi saya, Mbak, jadi ya nggak mungkin dihapus dulu, gitu. Iya. Ibu, registrasi akun baru dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Setuju. Setuju. Login akun terdaftar dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Iya, setuju. Perubahan data diri dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Setuju juga. Untuk pencatatan data imunisasi dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Sangat setuju. Hasil pencatatan data dapat dilihat di aplikasi ASIK. Sangat setuju. Perubahan data sasaran dapat dilakukan di aplikasi ASIK. Iya, setuju. Setuju. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya telah mau disurvei oleh saya. Kemudian ini berupa souvenir yang dapat saya berikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan, silakan bertanya di nomor yang sudah tertera ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Queen. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Esther. Terima kasih banyak Kak Queen dan juga Kak Monita yang tadi sudah
yang tadi sudah memperagakan cara mensurvei ya. Kalau tadi yang pertama menggunakan asik bayi balita dan yang kedua tidak menggunakan, sudah terlihat ya Bapak Ibu bagaimana flow atau alur pertanyaannya. Jadi sudah bisa kakak-kakak semua sesuaikan dengan alur yang ada di Kobo Toolbox. Jadi sudah cukup jelas. Baik, karena waktunya hanya tersisa 15 menit lagi, di sesi saat ini kami membuka sesi pertanyaan atau tanggapan atas tadi ya peran yang sudah diperagakan. Apakah Bapak Ibu ada yang atau kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Kami persilahkan. Iya, ini ada Kak Alex dari Pontianak. Silahkan Kak Alex. Bisa. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai form tadi. Ada satu form yang menurut saya masih ragu saya untuk menanyakannya nanti. Jadi untuk penggunaan media sosial, di form itu tertulis penggunaannya dalam 1 minggu. Tadi dicontohkan dalam 1 hari. Ya, berapa jam dalam sehari. Sedangkan yang di formnya tertulis dalam 1 minggu. Nah, itu yang benar yang mana gitu. Baik, mungkin akan langsung ditanggapi terlebih dahulu ya. Silahkan tadi yang menjelaskan tentang instrumen, Kak Sensa. Kak Sensa boleh konfirmasi Deskripsinya. Langsung aja ya. Ya, untuk instrumen yang ada di sini, suara saya terdengar ya? Iya. Untuk yang di pertanyaan 15, betul ya Pak Alex? Ya, Ya, betul. Nah, untuk yang pertanyaan 15 ini memang kami kan menanyakan secara penggunaan keseluruhan, baik nanti dia mungkin tidak hanya menggunakan media sosial ya, jadi misalnya main game seperti itu juga bisa terhitung sebagai aktivitas penggunaan ponsel. Tetapi memang di beberapa penelitian, kenapa kami menggunakan yang di poin 16 itu di 1 minggu, memang rentang untuk pengukuran penggunaan media sosial biasanya diukurnya sih 1 minggu begitu Pak Alex. Jadi kami di sini, betul. Jadi 1 minggu itu berapa jam khusus untuk penggunaan media sosial tersebut seperti itu. Jadi di luar yang lain-lain itu kami tidak akan menganggap perhitungannya di dalam durasi yang ada di opsi-opsi untuk pertanyaan 16 ini. Jadi kami juga form-form ini, pertanyaan-pertanyaan di form ini juga mengacu dari beberapa penelitian yang sudah ada begitu Pak Alex. Sehingga nanti untuk analisisnya kami juga tidak ada kekeliruan dalam menginterpretasikan apa yang sudah ada dari hasil pengumpulan data rekan-rekan sekalian. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. mungkin solusinya kalau misalnya masih ada Baik, kesusahan. berarti untuk yang penggunaan media sosial ini nanyainnya dalam 1 minggu ya. Sedangkan yang penggunaan ponsel atau smartphone itu dalam 1 hari. Benar ya, Mbak? Ya, betul. Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Ya, semoga sudah jelas ya Kak Alex tadi jawaban yang sudah diberikan. Apakah ada kakak-kakak lain yang ingin mengkonfirmasi atau bertanya dari sesi kita hari ini, terutama sesi mencoba maupun dari buku panduan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tri? Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas. Kami persilahkan kakak-kakak sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau misalnya kakak-kakak nggak ada yang mau tanya, kita yang tanya loh ya. Biasanya kan gitu ya. Ntar kalau diem, nanti kita yang tanya ke kakak-kakak. 3 penanya terbaik dapat hadiah. Ya, mungkin ini karena belum ada yang bertanya, jadi kita gantian gitu ya. Dari kita yang ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian gitu. Hanya Mbak Esther. Oh ya, silakan Pak Agus. Iya, selamat
Sore, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dari hasil mocking tadi ya, di hasil mocking itu kan ada memberikan souvenir ya. Ya, Apakah memang kita nanti akan memberikan souvenir ke respondennya? ya. Terima kasih. Akan memberikan souvenir. Nanti untuk lebih detail souvenirnya akan dibicarakan nanti ya. Tapi yang pasti ya, kita akan memberikan penghargaan kepada para responden. Oke, itu berupa souvenir ya, Mbak Esther ya, bukan duit Ya, ya. ya. Sementara ini berupa souvenir, seperti Oke, yang sudah dicontohkan tadi. oke, makasih. Sama-sama, Kak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi lebih jauh? Kayak persilahkan kakak-kakak sekalian. Ini cukup jelas. Kakak ada yang mau melempar pertanyaan? Ada yang mau melempar pertanyaan? Enggak. Ambil begitu. Nanti dua pertanyaan. Tidak ada, bisa. Yang dalam ada yang masuk banget. Sebenarnya sudah pemilih membuat keputusan terus berhasil. Ini enak tahu. Udah. Kak, izin bertanya. Oh ya, silakan Karirin. Ini saya ingin menanyakan kalau yang tadi kan penjelasan di inform consent hanya mengenai wawancara ya. Kalau untuk observasi dan FGD-nya itu sebaiknya diberitahukan ke responden itu pas saat apa ya? Dan observasinya itu jadi apa? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Ririn. Tadi sudah cukup jelas. Jadi kalau untuk IC ya atau inform consent itu dijelaskannya pada saat apa saja ya. Kami persilahkan Kak Tri mungkin mau memberikan klarifikasi, konfirmasi. Iya. Baik, terima kasih Mbak Esther dan terima kasih Bu Ririn atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang kami jelaskan di pedoman bahwa inform consent yang nantinya akan disampaikan oleh enumerator itu nanti adalah inform consent untuk survei gitu ya yang ada di Kobo Toolbox itu saja. Sementara nantinya kalau misalkan pembacaan atau menginformasikan inform consent untuk FGD dengan ke puskesmas dan kadar kesehatan ataupun wawancara yang dengan dinas kesehatan itu nanti akan dilakukan oleh peneliti dari PKMK UGM karena itu kan saat proses wawancara maupun saat proses FGD. Jadi sebelum pelaksanaan nanti peneliti yang memfasilitasi untuk pengisian inform consent tersebut gitu. Mungkin kami nanti akan minta bantuan untuk proses percetakan saja begitu. Jadi nanti kami akan kirimkan filenya, lalu nanti kami akan minta tolong sama Bapak Ibu Korlap untuk mencetakkan di daerah masing-masing dan kemudian untuk kebutuhan keuangannya nanti bisa kami reimburse begitu. Terima kasih. Izin Bu Esther mau bertanya, Bu. Ya. Iya, mohon izin tadi sedikit tambahan. Kalau untuk observasi tadi sudah menjadi satu dengan Kobo Toolbox ya. Jadi IC-nya tinggal dibacakan saja dari Kobo Toolbox. Ya, selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya, kalian persilahkan. Mohon maaf tadi ada sedikit diskusi. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad Sucipto. Ini dari mana? Izin Bu Esther, ini Maraiman Bu. Kebetulan satu ruangan Zoom-nya Oh sama ya. Pak Ahmad. Oh ya, ya. Bu, ini yang mau Silakan, saya Pak. tanyakan terkait tadi saya lihat di bagian kriteria responden ini, Bu.
dia yang pertama kan tenaga kesehatan yang menggunakan ASIK bayi balita. Kemudian kalau di bagian keduanya jika poin 1 tidak tersedia, dibutuhkan tenaga kesehatan yang menggunakan menu klaster layanan ASIK misalnya imunisasi atau PTM. Jadi misalnya nih Bu, di satu puskesmas itu nanti nggak menggunakan ASIK bayi balita, kami dialihkan ke petugas PTM-nya gitu Kak Bu, atau imunisasinya gitu Bu. Iya, iya, iya. Ya, betul Pak. Jadi yang diutamakan, kriteria utamanya adalah yang menggunakan ASIK bayi balita. Tetapi jika di puskesmas itu tidak ada yang menggunakan atau ASIK bayi balita ini memang belum digunakan, maka bisa mencari responden lain yang menggunakan ASIK. Baik itu ASIK imunisasi yang memang sudah berjalan gitu ya, atau ASIK PTM gitu. Tetapi jangan lupa juga misalnya pun ya Pak, terpaksa yang harus diwawancara, yang harus di FGD ini yang pegang ASIK PTM. Tetapi Pak Maman juga harus mengajak orang puskesmas yang memahami terkait pencatatan dan pelaporan gizi gitu. Jadi terutama gizi bayi dan balitanya. Jadi untuk teknologinya, teknologi ASIK-nya nanti Pak Maman akan mendapatkan penjelasan dari yang menggunakan ASIK PTM, tetapi untuk pencatatan dan pelaporan gizi bayi balita, Bapak akan mendapatkan informasi dari petugas gizi, kurang lebih seperti itu. Berarti ada kemungkinan jadi 2 responden, butuh informasi 2 responden ya Bu ya, untuk yang PTM tadi sama yang gizinya ya Bu ya. Iya, ini nanti akan dikonfirmasi oleh Kak Tri. Silahkan Kak Tri. Ya, baik Pak Maman, terima kasih pertanyaannya. Mbak Esther, terima kasih. Saya izin menambahkan juga. Jadi gini Pak, kan memang ini kan kalau kita lihat situasi sekarang masih banyak puskesmas yang belum menggunakan ASIK bayi balita. Nah, kalau misalkan tadi benar yang kata Mbak Esther sampaikan, kalau misalkan memang tidak ada, kita carikan petugas ataupun tenaga kesehatan di puskesmas yang menggunakan menu ASIK lainnya. Bebas gitu ya. Sebenarnya kita terbuka mau menu ASIK yang PTM atau imunisasi, tetapi pastikan jika kita menemukan tenaga kesehatan yang menggunakan ASIK PTM, itu mereka juga tahu informasi terkait dengan sistem informasi kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan antropometri bayi balita yang poin 3 ini Pak yang menjadi wajib. Nah, kalau saran kami sebaiknya cari tenaga kesehatan yang menggunakan ASIK imunisasi gitu. Karena kalau PTM itu kan jauh nih Pak dari gizi kan. Kalau misalkan imunisasi biasanya masih dalam satu program KIA dan gizi biasanya kayak gitu. Nah, kalau saran kami sih baiknya cari yang menggunakan ASIK imunisasi jika bayi balita itu tidak ada, begitu Pak. Iya Bu. Iya. Jelas Bu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau untuk PTM memang last choice ya istilahnya, pilihan terakhir gitu. Yang diutamakan adalah yang pengguna ASIK bayi balita. Dan meleset-meleset pun gitu ya istilahnya, maksudnya di puskesmas tuh nggak ada yang menggunakan ASIK bayi balita, berarti pilihan keduanya adalah yang menggunakan ASIK imunisasi. Kurang lebih seperti itu, kakak-kakak sekalian. Silahkan jika ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, kami persilahkan. Oh ya. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Mohon izin tadi menanggapi kembali ke Pak Alex ya, tadi menanyakan terkait poin pertanyaan 15 dan 16. Setelah saya telusuri lagi, memang sebenarnya saya ada miss sedikit untuk pertanyaan tersebut. Jadi mungkin nanti kita akan interpretasikannya lebih mudah, mungkin agar disamakan ya. Kita akan coba interpretasikan agar dekat interpretasinya ke dalam 1 hari saja, agar lebih mudah untuk dipahami responden seperti itu. Jadi nanti kami akan melakukan penyesuaian kembali juga. Nanti kalau misalnya ada masukan-masukan dari teman-teman koordinator lapangan ataupun enumerator terhadap pertanyaan terbaru ini yang sudah tadi kita uji coba, kami persilakan untuk memberikan masukan. Seperti nanti kan kami diskusikan kembali dan pertimbangkan kembali atas masukan-masukan tersebut.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap pertanyaan di form. Saya kembalikan ke Mbak Esther. Baik, terima kasih banyak Kak Sensa dan juga terima kasih banyak Kak Alex tadi yang sudah sempat mengkonfirmasi. Ini akan dipertimbangkan untuk dirubah dari yang satuannya seminggu menjadi sehari saja supaya responden juga tidak kesulitan untuk mengingat-ingat atau memperkirakan begitu ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir, kami persilahkan. Izin Kak, Ya, silahkan Kak Ulan. Kak Ulan mau tanya untuk kriteria informan dan wawancara FGD kan ini ada 3, ada dinas kesehatan, puskesmas, dan kader kesehatan. Itu untuk kegiatan ataupun kita FGD-nya itu dalam satu waktu atau setiap target itu berbeda-beda ya? Ya, mohon izin untuk konfirmasi ya Kak Wulan. Jadi nanti Kak Wulan sebagai korlap dan tidak hanya Kak Wulan, maksudnya untuk semua kakak-kakak sebagai korlap itu yang akan bertanggung jawab untuk membantu mengatur penjadwalan di tiap daerah, begitu ya. Jadi nanti memang kita akan ada wawancara dengan dinas, kita akan ada FGD dengan puskesmas, dan akan ada juga FGD dengan kader, yang mana kami tidak menyarankan kader untuk datang ke puskesmas, begitu ya kurang lebih, karena memang kalau kadernya ini tidak ada fee, begitu ya kurang lebih, jadi memang harus kita yang datangi. Nah, itu silahkan kakak-kakak korlap sekalian yang mengatur jadwalnya. Tidak harus semuanya itu jebret selesai sehari gitu, enggak ya, tapi kalau misalnya memang bisa diatur jadwal, bisa dalam sehari akan lebih baik. Tetapi jika tidak memungkinkan, bisa 2 atau sampai 3 hari. Nah, nanti setelah kakak-kakak korlap sekalian mengatur jadwal, kakak-kakak harus bekerja sama dengan peneliti yang bertugas di wilayah atau di kabupaten masing-masing, begitu ya. Nah, mungkin mumpung di sini peneliti juga sudah pada hadir, kami sekalian memperkenalkan, begitu ya. Kalau saya, Esther, saya nanti akan bertugas di wilayah Riau dan juga di wilayah Kalimantan Timur. Selanjutnya, mungkin saya izin memperkenalkan saja, ada Dr. Lukman. Dr. Lukman ini nanti juga sama akan, jadi saya dan Dr. Lukman akan mecah gitu ya, akan sama-sama bekerja sama untuk pengambilan data di wilayah Riau dan juga di Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Dr. Ika. Dr. Ika nanti yang akan bertanggung jawab di wilayah NTT dan juga NTB. Selanjutnya ada juga Kakak Masita di sini. Kak Masita nanti akan membantu pengambilan data di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Kak Sensa dan juga Kak Monita. Kak Monita dan Kak Sensa nanti akan bertanggung jawab untuk pengambilan data di wilayah Jawa Tengah. Karena wilayah Jawa Tengah ini cukup banyak, jadi ada 2 begitu ya yang harus membantu pengambilan data di Jawa Tengah, dan juga ada Kak Tri. Kak Tri nanti yang akan bertanggung jawab untuk pengambilan data di wilayah Kalimantan Barat. Seperti itu. Jadi nanti para korlap, jadi tingkatannya kurang lebih korlap itu yang menghubungkan gitu ya. Bukan tingkatan gambarannya gitu, yang menghubungkan antara pemangku kepentingan di daerah, yaitu untuk dari dinas, dari puskesmas, kemudian kader. Nah, nanti korlap yang akan membantu enumerator dalam melakukan survei. Jadi korlap yang membantu penjadwalan, kemudian memberitahukan para enumeratornya ini misalnya puskesmas, kan nanti ada yang 3 puskesmas, ada yang 4 puskesmas. Misalnya hari ini yang bisa ada 2 puskesmas di wilayah Pelalawan misalnya seperti itu. Berarti nanti korlap silahkan berkoordinasi dengan enumerator sehingga bisa segera diselesaikan gitu sesuai penjadwalan yang sudah ditetapkan oleh korlap. Kemudian setelah itu korlap juga membantu untuk penjadwalan saat peneliti datang ke lapangan. Jadi memberitahukan gitu ya persiapan penjadwalannya. Misalnya, untuk Pelalawan ini bisa di tanggal sekian gitu. Kemudian untuk di NTB di kabupaten mana itu bisa di tanggal sekian. Itu nanti yang akan membantu penjadwalan semuanya adalah dari korlap. Seperti itu ya.
Ya, silakan ini ada tambahan dari Kak Tri. Iya, Mbak Esther, terima kasih. Bu Ulan, mungkin saya izin menambahkan. Jadi memang sebetulnya nanti Korlap kan bantu penjadwalan, tetapi sebenarnya dari peneliti juga sudah me-arrange jadwal Bu Ulan. Cuma nanti mungkin bisa dibantu lebih ke bantu konfirmasi aja gitu ya Bu Ulan. Kami sudah arrange untuk tanggal beserta jam. Kalau misalkan FGD, mungkin kita harapannya Puskesmas mengikuti jadwal undangan yang sudah yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau misalkan dengan Dinas Kesehatan, mungkin boleh misalkan memang kalau misalkan mereka ada usulan jadwal lainnya, itu mungkin bisa dibantu untuk koordinasikan, Mbak Ulan. Lalu yang paling penting sih kami butuh kalau misalkan FGD itu adalah tempat gitu. Jadi kayak ini sangat butuh bantuan untuk bisa dicarikan tempat. Kalau sementara ini sih kriteria tempatnya kalau bisa di ruangan dari Dinas Kesehatan yang bisa kita gunakan. Begitu sih Mbak Ulan, dan beserta juga bantu untuk mencarikan konsumsi untuk proses FGD tersebut gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Esther dan Kak Tri. Ya baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Kak Ulan. Nah, kakak-kakak sekalian, karena ini sudah menunjukkan pukul 3:06, maka kami akan mengakhiri. Kami mohon supaya sebelum meninggalkan ruangan Zoom, kakak-kakak bisa mengisi absensi, jangan lupa. Kemudian tadi yang link pretest juga tolong yang belum bisa segera mengerjakan supaya datanya bisa segera masuk. Dan materi maupun pemaparan hari ini, rekaman Zoom-nya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup ya, link rekaman Zoom-nya. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara workshop penguatan pelatihan Enum. Oh, langsung hari ini. Iya buat peserta ini. Oke, ya. Ya, baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri, ini kita akan langsung bersama-sama mengerjakan post-testnya, gitu ya. Akan langsung segera mengerjakan post-test. Ini kami sudah mengirimkan link post-test di chat WA maupun di Zoom. Ya, baik, di Zoom bisa diklik dan juga bisa segera diakses. Kami berikan waktu selama kurang lebih 10 menit. Kalau ini 10. Seperti yang tadi, tapi kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian sudah menyelesaikan sebelum 10 menit itu, bisa langsung meninggalkan ruangan Zoom. Ya, sampai 15:18 ya, atau sampai 15:20 kami berikan waktu. Nanti jika sudah selesai bisa langsung leave Zoom. Terima kasih, selamat mengerjakan.